Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini kita masuk pada materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Ini merupakan materi kelas 10 bab 3 KD 3.3. Nanti kita akan bahas mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, kemudian ada kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian, dan yang terakhir adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kalau kita berpikir tentang penyelenggaraan negara gitu ya, apa sih yang terlintas dalam benak kalian gitu? Kalau dulu saya ketika masih sekolah, kalau gurunya menyampaikan penyelenggaraan negara itu seakan-akan pikiran saya langsung tertuju pada presiden. Adakah yang sama dengan saya gitu ya? Atau mungkin tertujunya pada DPR, MPR. Kalau saya langsung tertuju kayak pada presiden, yang nggak salah gitu, karena presiden pun ya sebagai penyelenggara negara salah satunya kayak gitu ya. Nanti kita akan bahas lembaga-lembaga negara. Nah, sebelumnya kita masuk pada sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Jadi yang membedakan negara dengan organisasi-organisasi lainnya, kita tahu ya bahwa negara itu suatu bentuk organisasi kayak gitu. Nah, di dalamnya ada pemerintahan. Nah, kalau negara sebagai organisasi yang besar gitu kan ya, yang membedakan dengan organisasi yang lain itu apa? Ya, menurut Profesor Miriam Budiarjo, bahwa negara itu mempunyai sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Untuk penjelasan dari sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua, silakan kalian tonton video saya sebelumnya tentang hakikat bangsa dan negara. Di situ sudah ada penjelasannya. Nah, ini sifat-sifat ini yang membedakan negara Indonesia dengan yang lain, organisasi yang lain ya. Jadi sifat-sifat ini tuh belum tentu dimiliki sama organisasi lain, tidak dimiliki bahkan ya, seperti itu. Kemudian berbicara tentang negara, kita pasti akan berkaitan dengan kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Kedaulatan itu bisa kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar. Kalau kedaulatan ke dalam itu adalah pemerintah memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya ya mengatur pajak gitu ya, mengadakan pemilu, melaksanakan pembangunan, melaksanakan pembangunan, perekonomian, mengatur perekonomian gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kedaulatan ke dalam, mengatur, berwenang terhadap apa yang terjadi di dalam negara sendiri. Kalau berdaulat keluar itu berarti pemerintah itu dapat mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tunduk kepada kekuasaan atau negara lain ya. Misalnya dengan cara mengikuti kerjasama internasional, menjalin hubungan bilateral maupun multilateral dan lain sebagainya. Jadi yang berkaitan dengan hubungan dengan negara lain itu kedaulatan keluar, bahwa Indonesia dan negara lainnya ya sejajar. Indonesia tidak terikat, maksudnya tidak tunduk pada negara yang lain gitu ya. Itu namanya berdaulat keluar. Nah, kemudian ada beberapa teori kedaulatan ya, atau kedaulatan itu berasal dari mana gitu. Jadi kedaulatan itu berasal dari mana? Siapa sih yang memberikan kedaulatan pada negara itu? Ya, ada beberapa teori-teori yang kemudian muncul. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Bahwasanya kedaulatan itu diberikan oleh Tuhan. Kedaulatan diberikan oleh Tuhan, kedaulatan itu berasal dari Tuhan yang diberikan kepada tokoh-tokoh negara yang terpilih, yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara. Jadi seakan-akan kedaulatan itu diberikan oleh Tuhan. Itu namanya teori kedaulatan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja. Raja memiliki kekuasaan mutlak dan tidak terbatas dalam menjalankan pemerintahan. Jadi teori ini itu mendorong terjadinya penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh raja, karena memang raja itu merasa bahwa aku pemegang kekuasaan tertinggi, kayak gitu. Aku memegang kekuasaan tertinggi, maka aku berwenang. Jadi lebih memungkinkan untuk terjadinya kesenang-wenangan pada raja, gitu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori kedaulatan negara atau kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Jadi kekuasaan tertinggi terletak pada negara ini timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara, diperlukan oleh negara, dan diabadikan untuk kepentingan negara. Jadi
negara yang memiliki kekuasaan tertinggi itu ya negara itu sendiri gitu. Negara membuat hukum, negara membuat konstitusi ya atas kehendak negara itu gitu kan. Ya keperluannya untuk negara itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah teori kedaulatan hukum, bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah ya, hukum baik itu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis yang memimpin kekuasaan pemerintahan ya. Teori kedaulatan ini ya pendukungnya adalah ada Hugo de Groot, kemudian ada Immanuel Kant, Leon Deguit dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Ini yang menjadi cikal bakal dari adanya demokrasi ya, teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat gitu. Cikal bakal dari demokrasi adalah teori kedaulatan rakyat, bahwasanya yang memegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara itu adalah rakyat ya, dan kemudian lahirlah demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sudah paham ya mengenai teori kedaulatan ya, atau asal usul kedaulatan menurut beberapa teori ini. Kalau sudah paham, kita lanjut mengenai sistem pembagian kekuasaan negara ya. Kalau tadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi ya kan. Kalau kekuasaan sendiri apa sih gitu ya? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya ya. Kekuasaan. Sedangkan kalau kekuasaan negara berarti kekuasaan yang ada dalam suatu negara. Kekuasaan di sini berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Ada dua tokoh yang menyampaikan mengenai macam-macam kekuasaan negara atau membagi kekuasaan negara gitu ya. Yang pertama adalah John Locke. John Locke menyampaikan ada 3 lembaga negara. Yang pertama adalah legislatif atau kekuasaan legislatif, bahwa kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Dan yang terakhir adalah kekuasaan federatif, adalah kekuasaan untuk mengadakan hubungan luar negeri. Kemudian tokoh yang satunya adalah Montesquieu. Dia menyampaikan bahwa membagi kekuasaan negara menjadi 3. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, sama dengan yang dikatakan John Locke, bahwa kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Ini sama dengan yang disampaikan oleh John Locke. Bedanya adalah yang menurut Montesquieu bahwa kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang itu tidak termasuk dalam kekuasaan eksekutif, tetapi masuk pada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang dan kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi bedanya yang disampaikan oleh John Locke dan Montesquieu, kalau John Locke itu kan mengatakan kekuasaan untuk eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran UU lah. Kalau termasuk mengadili setiap pelanggaran UU, kalau di Montesquieu itu masuknya kekuasaan yudikatif. Itu bedanya. Sudah paham ya? Kalau sudah, kita lanjut lagi mengenai sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang pertama adalah secara horizontal, jadi sejajar gitu kan, lembaga-lembaga ini sejajar kekuasaannya gitu. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Oh ya, saya jelaskan lagi bahwa kekuasaan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar ya. Seperti halnya adalah kekuasaan konstitutif ini diatur dalam bab 2 gitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ di pasal 2 dan 3 dijelaskan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nanti kalian bisa buka ya. Bahwa kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kemudian yang kedua adalah kekuasaan eksekutif ya. Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden ya. Seperti halnya yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1 yang berbunyi bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar ya. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden, dan nanti juga ada menteri-menteri ya, menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden gitu. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan legislatif itu diatur dalam pasal 19 ya, mulai pasal 19, nanti bisa teman-teman bisa buka pasal 19 Undang-Undang Dasar ya. Kemudian itu mengenai DPR pasal 19-20. Kemudian ada lagi juga mengenai DPD gitu, pasal 22C gitu. Nanti teman-teman bisa buka sendiri kayak gitu. Kemudian yang ketiga
adalah yang keempat maaf. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif ya, kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitutif. Jadi ingat-ingat aja kalau yudikatif ya pasti berkaitan dengan hukum, keadilan, peradilan itu pasti langsung nyantolnya yudikatif. Kalau eksekutif ya pemerintah, ya presiden yang melaksanakan UU. Kalau legislatif ya yang membuat UU yaitu DPR. Kayak gitu aja diingat-ingat secara garis besarnya ya. Nah, kekuasaan yudikatif ini diatur dalam pasal 24 ya, Undang-Undang Dasar, nanti bisa dibuka. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Nah, mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur pasal 23E ya, bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan itu diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang sifatnya itu bebas dan mandiri ya. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, pokoknya ingat-ingat kalau eksaminatif ya berhubungan dengan uang pasti BPK kayak gitu. Kemudian kekuasaan yang terakhir adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menjalankan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral ya, pokoknya berkaitan dengan kekuasaan moneter kayak mencetak uang kayak gitu. Kemudian mengatur sistem pembayaran dan lain sebagainya, berhubungan dengan nilai rupiah. Berhubungan dengan rupiah itu berhubungan dengan kekuasaan moneter, itu pasti dijalankan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia. Sudah paham ya? Kalau belum paham nanti kalian bisa cari dari referensi yang lainnya dari buku ya. Kalau sudah, kita lanjut lagi mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal. Kalau tadi secara horizontal, namanya horizontal ya sejajar gitu. Kalau vertikal berarti atas bawah gitu ya. Pembagian kekuasaan vertikal adalah pembagian kekuasaan secara vertikal berdasarkan tingkatan pemerintahan. Ini merupakan konsekuensi penerapan asas desentralisasi. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom atau provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Mengenai pembagian kekuasaan ini bisa dilihat dalam pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 dan 18A. Nah, namanya juga vertikal berarti atas bawah. Ya, ada yang paling atas adalah pemerintahan pusat, kemudian di bawahnya ada pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota gitu kan. Kemudian sampai di bawah-bawahnya yang terakhir adalah ada misal kecamatan, sampai yang terakhir adalah desa. Ketika desa ada lagi paling bawah adalah RT kayak gitu. Adalah kekuasaan yang dari tingkatan atas ke bawah. Dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non kementerian. Ya, bahwasanya kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 1, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nomor 4, pembentukan, pengubahan dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Jadi menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri ini yang membantu tugasnya presiden, urusan pemerintahan. Ya. Kemudian berdasarkan Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara, bahwa Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan, yang kementerian itu sudah jelas ya disebutkan gitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Contohnya nanti ada ya. Kemudian yang kedua adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya tidak disebutkan. Maksudnya tidak secara jelas, itu tidak dituliskan dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi. Jadi kementerian yang menangani sinkronisasi antar beberapa menteri kayak gitu. Nanti selanjutnya kita lihat di slide selanjutnya ya. Yang pertama adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya sudah dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar ya. Fungsi kementerian kelompok 1 adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
Jadi ada 3 menteri. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri yang dijabat oleh Tito Karnavian ya. Menterinya adalah Tito Karnavian. Kemudian Kementerian Luar Negeri, menterinya adalah Retno Lestari Marsudi atau dikenal dengan Retno Marsudi. Dan yang terakhir adalah Kementerian Pertahanan yang dijabat oleh Prabowo Subianto. Ini jadi ketiga menteri ini tuh sudah disebutkan sejelas-jelas dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwasanya jika presiden dan wakil presiden mangkat diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Sudah jelas mereka disebutkan dalam undang-undang ini ya. Itu mengenai kementerian pada kelompok ke-1. Yang kedua adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar, tetapi ada menterinya kayak gitu ya. Fungsi kementerian ini hampir sama kayak gitu dengan kelompok 1, yang itu perusahaan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada banyak sekali ya, ada Kementerian Agama, ada Bapak Fahrul Razi, kemudian Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan HAM ada Bapak Yasona Lauli, Kementerian Keuangan ada Ibu Sri Mulyani, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, kemudian ada Kemenristek ya, dulu namanya Kemenristek Dikti atau Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi kayak gitu, sekarang menjadi Kemenristek aja atau Kementerian Riset dan Teknologi yang dijabat oleh Bambang Brojonegoro. Kemudian ada Kementerian Kesehatan Bapak Dr. Terawan. Nah, ini ada Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian SDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian ada Kementerian Perhubungan, ada Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada Kementerian Pertanian, Kementerian LHK atau Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa dan PDTT atau Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian ada Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan. Ini adalah kementerian yang masuk dalam kelompok 2. Kita lanjut ya, pada kelompok yang terakhir adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Fungsi kementerian kelompok 3 ini yaitu perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, dan lain sebagainya ya. Kementerian yang masuk dalam kelompok ini ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini sengaja gak tak tulis nama menterinya ya. Nanti teman-teman adalah tugasnya mencari menteri-menterinya dari Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan sebagainya ya. Kemudian ada Kementerian PAN-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini yang menaungi para PNS, PNS, ASN ya, aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil. Kementerian PAN-RB. Kemudian ada Kementerian BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara, pasti kenal ya menterinya, Erick Thohir ya. Kemudian ada Kementerian Koperasi dan UKM atau usaha milik UKM atau usaha kecil dan menengah. Kemudian ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ini pasti kenal ya, yang pemilik stasiun TV dulu di Net TV gitu, Wisnu Tama ya. Kemudian ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan yang terakhir adalah kemudian yang ke-8 adalah Kementerian Serikat Negara. Nah, selain kementerian yang menangani urusan pemerintah di atas, ada juga menteri koordinator yang menjadi koordinator dari beberapa menteri-menteri ya. Kita lihat. Nah, itu ada yang pertama adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Itu kementerian yang masuk dalam koordinator itu ada Kementerian Dalam Negeri, Hukum dan HAM, Luar Negeri, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Itu apa saja sih kementerian yang termasuk di dalamnya, itu bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ini juga. Selamat membaca. Semoga kalian menjadi pribadi yang gemar membaca. Selanjutnya adalah lembaga pemerintahan non kementerian atau LPNK. Oh ya, di sini saya tidak menuliskan pengertiannya, mohon maaf. Teman-teman bisa dengarkan penjelasan dari saya secara langsung ya. Jadi lembaga pemerintah non kementerian atau dikenal dengan LPNK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Ya. Jadi bukan kementerian ya, di luar dari kementerian. Dia bukan kementerian. Ya. Menangani bidang tertentu ya, misalnya
Perpusnas atau Perpustakaan Nasional, itu ya pasti berkaitan dengan perpustakaan kayak gitu. BPOM ya obat dan makanan ya, jadi dibentuk untuk menangani tugas pemerintahan dari presiden gitu, tetapi dia bukan kementerian ya, tapi ada beberapa LPNK yang dikoordinasi oleh menteri, nanti kita bahas ya. Lembaga pemerintah non kementerian itu berkedudukan di bawah presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya. Jadi ada LPNK yang pertama adalah LPNK yang dikoordinasikan oleh menteri. Jadi tugasnya itu dia itu dikoordinasi oleh menteri, harus berkoordinasi dengan menteri atau di bawah menteri kayak gitu. Bukan di bawah sih, lebih ke di bawah presiden tapi dikoordinasikan oleh menteri kayak gitu ya. Yang pertama adalah BPS, Bappenas, BKPM dan Bulog. BPS itu apa sih? Ya pelan-pelan ya. BPS Badan Pusat Statistik. Jadi ini yang tugasnya kayak catat sensus penduduk ya. Ini sekarang lagi berjalan juga sensus penduduk gitu ya. Yang mungkin rumahnya didatangi sama petugas sensus kayak gitu ya. Kemudian yang ke Bappenas ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ada BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Bulog, Badan Urusan Logistik. Pasti sering lihat tulisan Bulog itu di wadah di karung ya, di karung beras gitu yang biasa dikasih beras raskin ya, ada tulisannya Bulog. Itu salah satu kayak programnya Bulog, dari Bulog ya. Itu adalah Raskin kayak gitu ya. Menteri berada di bawah Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian. Jadi lembaga-lembaga ini itu dikoordinasikan oleh Menteri Bidang Perekonomian kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah LEM atau Lembaga Sandi Negara. Sangat-sangat sandi sudah jelas ya, pasti berkaitan dengan bidang politik, sosial, dan keamanan, karena sandi ya berkaitan dengan keamanan negara. Kemudian ada BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kemudian ada BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian ada Perpusnas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ada Bapedal, ini yang kurang didengar sama banyak orang kali ya. Badan Mengendalikan Dampak Lingkungan, ini berada di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian ada LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ya, yaitu berada di bawah Kementerian Ristek Dikti. Kalau sekarang mungkin bukan Dikti ya namanya, tapi Menristek. Kemudian yang itu ada BKKBN, yang berkaitan dengan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ya. Pasti sering mendengar kata BKKBN, dua anak lebih baik gitu. Slogan-slogan itu banyak sekali. Itu berada di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, kemudian yang kedua adalah lembaga pemerintah non kementerian yang tidak dikoordinasikan oleh menterinya ya. Jadi kalau lembaga pemerintah non kementerian ini itu dia tidak dikoordinasikan dengan menteri memang, tetapi dia langsung bertanggung jawab kepada presiden ya. Diingat-ingat kayak gitu. Ada contohnya adalah satu, Badan Intelijen Negara, kemudian ada Badan Informasi Geospasial, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Badan Narkotika Nasional, ini sering banget didengar pasti BNN. Kemudian ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ini juga sering didengar BNPB. Kemudian ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT. Ada lagi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP 2 TKI. Badan SAR Nasional IG, ini juga sering didengar ya kalau ada bencana gitu. Sering mendengar kalimat Basarnas ya, Badan SAR Nasional Search and Rescue ya. Kemudian yang ke-10 adalah Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP, dan yang terakhir adalah Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Sudah ya, tadi mengenai lembaga pemerintah non kementerian. Nanti kalau ada yang nggak paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampaikan aja, Kak kurang paham tuh, pertanyaannya apa, nanti insya Allah saya akan jawab ya. Kemudian yang ketiga, kita masuk pada pembahasan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwasanya penyelenggaraan negara itu harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Ya karena Pancasila itu dasar negara kita, bahwa Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya kan namanya juga dasar. Ya pastinya harus berdasarkan pada Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Ya. Baik itu presiden ataupun wakil presiden, DPR dan lain sebagainya, sampai dengan masyarakat, tingkat RT pun, tingkat masyarakat pun ya, kita harus mendasarkan pada Pancasila, nilai-nilai Pancasila ya. Ya, ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ya. Oke. Ya, ini ada banyak banget contoh perwujudan atau
nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Teman-teman bisa baca semua karena baca bahasa sendiri karena itu banyak banget. Kalau saya jelaskan nanti terlalu panjang lebar ya. Saya hanya akan jelaskan beberapa saja ya. Misalnya contoh nilai sila ketuhanan yang Maha Esa yang pastinya adalah menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya ya. Ini sudah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar ya mengenai hak beragama kayak gitu. Ya, kemudian ada juga ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Ateisme itu apa sih? Ateisme itu tidak mengakui adanya Tuhan kayak gitu. Itu jelas bertentangan dengan Indonesia ya. Kita aja sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita mengakui adanya Tuhan. Ya jelas banget kalau ateisme itu dilarang tumbuh di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila. Ya, kemudian ada sila kemanusiaan, mendapatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Ya, kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian ada nilai sila persatuan yang jelas nasionalisme, bangga terhadap tanah air, memakai produk dalam negeri misal dan lain sebagainya ya. Kemudian ada nilai sila kerakyatan ya adalah ya pastinya permusyawaratan, musyawarah untuk mufakat, dan ya adalah nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bahwa kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya, berkaitan dengan kesejahteraan sosial dengan keadilan sosial ya terhadap masyarakat ya. Kita pemerintah menyelenggarakan pemerintahan negara juga untuk jadi kekayaan alam dan lain sebagainya yang diolah oleh pemerintah gitu, yang dikuasai oleh pemerintah itu ya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya ya, namanya juga sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah panjang lebar ya, apa yang saya jelaskan ini benar-benar sangat simpel, teman-teman bisa cari sendiri materinya. Saya maaf kalau dalam video ini suara saya agak cepat karena apa, karena materinya cukup banyak dan ketika saya harus menjelaskan semua nanti akan panjang durasinya. Nanti semuanya bisa cari materinya, atau kalau mau PowerPoint-nya teman-teman bisa nih komen di kolom komentar, nanti saya kirimkan PowerPoint-nya kalau teman-teman mau kayak gitu ya. Terima kasih, itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Terima kasih, semangat belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa agar virus corona ini segera hilang dari muka bumi ini, segera hempas dan kita bisa jalan-jalan lagi, yang sekolah bisa bertemu dengan gurunya, teman-teman yang sudah dirindukan ya. Semoga semuanya kembali seperti dulu gitu, dan menjadi lebih baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.